Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita ada di sesi ke-14 ya, 15 ya. Jadi persiapan karena minggu depan adalah sesi 16, itu sudah masuk ke sesi UTS dan mohon maaf, saya tadinya rencananya kita mau penjelasan sesi ini itu dengan online gitu, tapi karena keterbatasan waktu kita lakukan dengan recording. Baik, jadi untuk UTS kita akan masuk ke materi-materi sesudah UTS kemarin ya. Jadi UTS kemarin kan kita dari sesi 1 sampai dengan 7 gitu. Dan 8-nya UTS dan berarti untuk sekarang ini adalah dari sesi 9 sampai dengan 14 ya. 15 review untuk hari ini. Jadi teman-teman saya nggak akan mengulang beberapa hal yang sudah disebutkan di materi-materi sebelum UTS. Ya, yang pertama kita masuk dulu ke sesi 9, ini mengenai azas-azas dan prinsip pemberian kredit. Mungkin yang perlu kita perhatikan bahwa dalam pemberian kredit itu ada istilah yang dikenal dengan prinsip kehati-hatian perbankan atau prudential banking atau azas kehati-hatian. Prudent bahwa bank itu harus memiliki unsur sikap, standar kebijakan, dan teknik manajemen risiko yang dapat menghindari akibat sekecil apapun yang bisa membahayakan atau merugikan stakeholder, terutama dalam hal ini depositor, nasabah-nasabah penyimpan dana. Jadi itu yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian. Jadi bank itu selain mengharapkan keuntungan, bank juga mengharapkan bisa menyalurkan kredit dengan aman, sehingga bank bisa tetap melaksanakan fungsinya sebagai financial intermediary, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Ya, nah ini penjelasannya maupun tercantum juga dalam peraturan Bank Indonesia ya. Nah, ada beberapa prinsip lagi dalam pemberian kredit bank, yaitu prinsip kepercayaan atau fiduciary, prinsip kehati-hatian atau prudensial, prinsip kerahasiaan atau secrecy, dan prinsip mengenal nasabah, know how your customer principle. Kepercayaan bahwa adanya hubungan antara bank dengan nasabah yang berdasarkan kepada kepercayaan. Sementara kehati-hatian seperti dijelaskan tadi, terutama dalam penyaluran dana ya, karena ini berkaitan dengan nasabah-nasabah depositor, keamanan dana nasabah depositor. Lalu ada prinsip kerahasiaan atau secrecy ya, bahwa kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian, walaupun saat ini disebut kalau kredit itu sudah bukan rahasia bank gitu ya, tapi tetap itu bukan menjadi pengecualian. Jadi tetap kewajiban itu kerahasiaan itu tetap ada gitu ya, dan mungkin bisa dikecualikan untuk beberapa hal seperti untuk kepentingan pajak dan kepentingan untuk penyelesaian melalui panitia urusan piutang negara. Lalu yang berikutnya adalah prinsip know how your customer, yaitu bahwa bank itu harus tahu jadi transaksi dari setiap nasabahnya dan melaporkan gitu ya kalau ada transaksi yang mencurigakan. Yang ini diatur juga oleh aturan regulator. Nah, itu yang selain itu kita kenal juga pedoman dari 5C. 5C ya, karakter, capacity, capital. Ini ada yang terbalik ya, sorry teman-teman. Karakter, capacity dulu, lalu capital, collateral, dan condition of economy. Ya, ini prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh perbankan dalam memberikan kredit. Next, saya masuk ke sesi 10. Ya. Sesi 10 itu saya akan memfokuskan mengenai prinsip dan prosedur dari analisis kredit. Ya, menurut Koch dan McDonald bahwa prosedur analisis kredit merupakan proses untuk menganalisa risiko default, risiko gagal bayar, di mana seorang loan officer akan mencoba untuk mengevaluasi kemampuan dari peminjam, kemampuan dan kemauan dari peminjam. Prosesnya sendiri mencakup beberapa hal, yaitu antara lain mengumpulkan informasi untuk kepentingan kredit file,
evaluasi terhadap kondisi keuangan dari nasabah, wawancara dan dilakukan pencocokan informasi, evaluasi terhadap jaminan, menuliskan hasil analisis kredit itu dan membuat rekomendasi. Ya, jadi itulah proses-proses atau prosedur analisis kredit yang dijelaskan ada di sesi 10. Ya. Next saya masuk dengan sesi 11. Ya, di sesi 11 ada beberapa hal yang sangat penting, itu terutama mengenai pengikatan agunan, ya, sebagai perjanjian asesoir. Jadi pengikatan agunan ini sendiri itu tunduk pada Undang-Undang Hak Tanggungan. Jadi kalau untuk tanah atau barang tidak bergerak itu diikat dengan hak tanggungan, sementara untuk barang bergerak itu diikat dengan jaminan fidusia. Semuanya tunduk pada KUH Perdata. Nah, teman-teman yang perlu paham bahwa pengikatan agunan sendiri itu merupakan perjanjian asesoir, perjanjiannya ya, atau perjanjian buntut atau perjanjian turutan. Jadi ada perjanjian pokok utama. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Jadi asesorir itu adalah perjanjian turunan. Jadi tanpa perjanjian pokok, sebetulnya perjanjian asesorir itu dengan demikian akan menjadi batal. Jadi harus ada perjanjian pokoknya, yaitu dalam hal ini pemberian kredit. Ya, di sini juga dijelaskan gitu ya. Jadi tolong teman-teman pelajari juga kemungkinan adanya novasi atau pengambil alihan kredit. Jadi adanya perubahan debitur lama dan debitur baru. Ya, jadi perlu dipahami bahwa hak tanggungan itu gugur antara lain karena satu, hapusnya hutang. Ini bisa lunas ya. Lalu dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang, dalam hal ini bank. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan ketua pengadilan. Hapusnya hak tanggungan atas tanah yang diberikan hak tanggungan. Nah, itu gugur. Hapusnya hak tanggungan. Nah, ini juga mengenai inovasi atau peralihan peralihan debitur gitu ya. Kalau nah ini disebutkan adanya novasi subjektif pasif. Kalau di mana debitur sebagai pemilik salah satu, jadi misalnya ada 3 debitur gitu ya dalam satu perusahaan. Dan kalau debitur lama yang juga merupakan pemilik jaminan tidak menjadi debitur baru. Jadi dinovasi misalnya tadinya ada 3 pihak, salah satunya taruhlah pihaknya adalah A, B, dan C, ini satu perusahaan, dan ternyata dalam perjalanannya si B ini tidak melanjutkan kredit gitu ya, keluar. Dia sebagai pemilik jaminan tapi dia keluar. Nah, dengan demikian perusahaan itu hanya tinggal pihak A dan C. Nah, maka pengikatan jaminannya tidak dapat dipertahankan ya, karena adanya peralihan kredit tersebut dari tadinya 3 pihak menjadi 2 pihak, tapi karena si B sebagai pemilik jaminan tidak ikut dalam kredit itu, maka perjanjiannya tidak dapat dipertahankan. Lain halnya kalau debitur lamanya, misalnya tadi case-nya si B itu, walaupun si B itu, si pemilik agunan, dia tidak keluar gitu ya. Jadi misalnya tadinya 3 pihak A, B, dan C, B sebagai pemilik agunan, tapi A yang keluar, B dan C tetap melanjutkan kredit, maka perjanjiannya itu tetap dapat dipertahankan. Nah, ini yang penjelasan mengenai inovasi yang ada di halaman di sesi ke-11. Saya masuk, nah ini contohnya ya. Kalau dapat dipertahankan, misalnya nasabah A, ya, debiturnya ini ada 4 orang, nasabah A, B, C, D, B ini pemilik agunan, ya. Kalau dinovasi, misalnya kreditnya nanti hanya atau dialihkan gitu ya, kreditnya hanya milik B, C, dan D, sementara si A keluar, maka pengikatan agunan B dan C sebagai pemilik agunan tetap dapat dipertahankan. Tapi kalau misalnya case-nya adalah dalam hal ini salah satu pemilik agunan ini B, misalnya dia keluar, diinovasi tadinya ABCD menjadi
A, C, dan D, sementara B tidak ikut lagi, walaupun B-nya bersedia untuk tetap dipertahankan gitu agunannya, tapi karena dia tidak menjadi debitur, maka pengikatan agunan B juga sudah tidak dapat dipertahankan. Nah, ini berkaitan dengan sesi 11. Saya masuk dengan sesi 12 ya. Sesi 12. Nah, sesi 12 saya akan banyak membahas mengenai struktur kredit dan struktur kredit. Ya, ini struktur kredit, jadi teman-teman harus paham bahwa untuk kredit produktif ya, modal kerja yang sifatnya berputar gitu ya, berputar seperti dalam perdagangan dalam hal ini. Jadi saya pernah menjelaskan bahwa dalam perdagangan itu maka modal nasabah itu akan berputar, mulai dari pembelian bahan baku, pembahan dalam proses, lalu sesudah terjual akan menjadi piutang, dan itu akan memerlukan modal kerja. Nah, ini kredit yang cocok untuk ini adalah kredit modal kerja revolving ya, revolving yang sifatnya berputar gitu ya, ininya dananya itu akan berputar. Tapi kalau kredit itu misalnya digunakan untuk proyek, misalnya untuk membangun pabrik, membangun rumah, membangun hotel gitu ya. Nah, ini yang cocok adalah kredit investasi. Ya, jadi penarikannya hanya sekali. Kalau tadi revolving bisa ditarik berkali-kali dan dilunasi, dipakai lagi, itu revolving. Sementara kalau non-revolving penarikannya hanya sekali dan lalu diskedulkan pembayarannya secara bertahap. Ya, dan kredit ini yang lainnya juga kita bisa jelaskan bahwa adalah cash loan dan non cash loan. Cash loan itu kalau memang ada dana yang dikucurkan, non cash loan itu biasanya adalah dalam bentuk agunan. Ya. Dan di sesi 12 ini juga ada hal penting yang dijelaskan, itu adalah mengenai penyelamatan kredit ya. Nah, di sesi 25 ini, di sesi 12 ini, di halaman 25 teman-teman bisa lihat mengenai kolektibilitas kredit. Ya, kolektibilitas kredit itu bisa digolongkan dalam beberapa hal gitu ya. Ini disebutkan adalah kredit lancar gitu ya. Kredit lancar dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Ya, ini biasanya kredit lancar itu kalau dia terutama gitu ya, dalam kredit lancar relatif tidak ada tunggakan 1 hari pun terhadap seluruh kewajibannya. Nah, ini kan di sini disebut kemampuan membayar, pembayaran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan kredit. Sementara kalau dalam kredit dalam perhatian khusus, kondisi keuangannya adalah terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari. Lalu kredit kurang lancar, kemampuan membayarnya adalah terdapat tunggakan pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. Kredit diragukan, pembayarannya adalah terdapat tunggakan pokok atau yang telah melampaui 270 hari. Ini untuk kredit macet ya. Kredit macet 270 hari, kalau diragukan itu 180 hari sampai dengan 270. Nah, ini terkait dengan kolektibilitas kredit. Ya, dan ini sebetulnya harus dilakukan pengendalian untuk menjaga kolektibilitas kredit itu tetap baik. Lalu saya masuk ke sesi 13. Sesi 13 ini akan difokuskan terutama mengenai aspek-aspek. Jadi teman-teman juga mesti paham bahwa penilaian pemberian kredit itu tidak hanya mencakup 5C gitu ya, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy, tapi juga harus mengetahui bahwa pemberian kredit itu ada beberapa aspek penilaian yang harus dilakukan. Ya, pertama adalah aspek hukum.
atau yuridis. Ya, ini berkaitan dengan perizinan gitu ya, perizinan yang dimiliki oleh si calon debitur. Ya, mulai dari SIUP, SITU, TDP, NPWP. Kalau sekarang itu udah ada apa namanya izin yang NIB, nomor induk berusaha. Lalu ada aspek pemasaran, kita harus tahu bahwa hasil penjualan dia saat ini berapa, bagaimana proyeksi dia ke depan gitu ya, bagaimana tingkat persaingan dia gitu, lalu bagaimana produk life cycle si calon debitur gitu. Dan aspek berikutnya adalah aspek keuangan, ini salah satu aspek penting ya untuk mengetahui sebetulnya cash flow keuangan dari perusahaan dengan menggunakan beberapa rasio-rasio keuangan untuk ukuran kesehatan. Lalu ada aspek teknis, ini membahas dengan kaitan dengan produksi, lokasi, dan layout gitu ya. Rencana produksinya, bagaimana prosesnya, bagaimana bahan bakunya, bagaimana tenaga kerjanya gitu ya. Ini berkaitan dengan aspek teknis. Dan berikutnya adalah aspek manajemen. Ya, ini bisa diketahui bagaimana manajemen ini dalam kemampuannya mengelola usahanya. Mulai dari, jadi kalau kita belajar manajemen itu kan ada planning, ada organizing, ada controlling, ada staffing, dan uh, coordinating gitu ya. Jadi ini melihat dari sisi itu ya, bagaimana si debitur ini dalam menjalankan usahanya. Lalu ada aspek sosial ekonomi, kemungkinan gitu ya, dampak terhadap perekonomian yang bisa mengganggu usaha dari si debitur, misalnya ketergantungan pada bahan baku impor yang mungkin kalau ada perubahan kurs bisa berdampak kepada apa namanya kemampuan debitur dalam membayar, juga adanya misalnya juga dampak sosial ekonomi misalnya dengan melakukan membuka isolasi daerah tertentu yang mungkin akan memberikan dampak positif. Lalu terakhir adalah aspek AMDAL mengenai dampak lingkungan. Jangan sampai proyek debitur itu memiliki dampak yang bisa menyebabkan komplain gitu ya, keberatan dari masyarakat sekitar atau dari pihak stakeholder manapun yang bisa menyebabkan proyek debitur itu terhenti. Itu berkaitan dengan sesi ke-13, lalu berkaitan dengan sesi ke-14. Nah, yang sesi 14 teman-teman bisa lihat mengenai sistematika laporan analisis kredit. Jadi ada beberapa tahap gitu ya, tahap dalam prosedur pemberian kredit. Mulai dari tahap pendekatan ya, pendekatan yaitu melakukan kunjungan ke pertemuan dengan calon nasabah gitu ya, dan baik calon nasabahnya datang sendiri maupun dengan banknya yang mendatangi lokasi usaha nasabah. Lalu tahap berikutnya adalah tahap permohonan resmi ya, di mana si calon debitur itu sudah mengajukan permohonan kreditnya lengkap dengan apa namanya jaminannya, menjelaskan mengenai perizinannya dan lain-lain. Lalu ada tahap analisa kredit ya, di mana si seorang account officer gitu ya akan meneliti keabsahan dokumen, melakukan kunjungan on the spot, melakukan konfirmasi dan menuangkan dalam bentuk memorandum analisa kredit ya, yang disampaikan kepada pimpinannya. Lalu tahap otorisasi di mana hasil rekomendasi dari AO ini disampaikan kepada pimpinannya dan lalu dengan memberikan pendapat dan analisa dari kredit yang diajukan oleh si calon debitur. Juga menjelaskan mengenai struktur dan tipe kredit yang cocok serta kewenangan untuk memutus gitu ya mengenai terkait dengan limit kredit. Sesudah itu maka tahap berikutnya adalah tahap pencatatan dan pelaporan. Jadi sesudah kredit diberikan itu memang kredit itu dicatat dan ya, dilakukan pelaporan. Semua harus terdokumentasi dengan baik gitu ya, karena ini berkaitan dengan bukti-bukti yang mungkin diperlukan untuk di kemudian hari. Ya, dan terdapat kewajiban pelaporan begitu ya bagi bank kepada regulator, baik laporan pembukuan, laporan bulanan. Tahap berikutnya ini udah lebih kepada supervisi ya, supervisi dan pembinaan debitur
memastikan bahwa kredit yang diberikan sudah sesuai dengan tujuannya gitu ya, mencegah kemungkinan timbulnya kredit macet gitu dan menjaga agar debitur menjaga komunikasi supaya debitur tetap bisa melaksanakan kewajibannya. Yaitu berkaitan dengan sesi 14. Dan satu lagi mungkin saya akan tambahkan sedikit kasus kecil gitu ya, sedikit kasus kecil tidak akan mencakup perhitungan, tapi saya akan menyampaikan misalnya hasil penilaian 5C terhadap si calon debitur gitu ya, dan teman-teman harus bisa memberikan gambaran gitu ya, memberikan gambaran apakah kredit ini sebetulnya layak atau tidak. Jadi saya contohkan misalnya di sini ada perusahaan salon ya. Salon itu saya pernah jelaskan sebelumnya bahwa salon itu sebetulnya cash flow-nya itu relatif pendek. Kenapa? Karena pembayaran dia terima semua dengan tunai. Ya, dan modal kerja yang diperlukan sebetulnya nggak terlalu besar. Bukan nggak terlalu besar. Harinya pendek. Jadi tidak ada perubahan dari bahan baku menjadi persediaan, menjadi piutang gitu yang memerlukan waktu lebih lama. Sementara kalau salon itu biasanya sifatnya jasa gitu ya, jasa. Jadi dia mungkin modal kerjanya hanya diperlukan di sisi biaya tenaga kerja dan dia juga memerlukan modal untuk misalnya untuk apa namanya stok makeup atau kosmetik, tapi semuanya itu dibayar tunai biasanya kalau salon gitu ya. Jadi kemungkinan kalau salon itu dia akan mengajukan kredit investasi. Dan mungkin kurang tepat kalau dia meminta kredit modal kerja. Kenapa? Karena sebetulnya perputarannya relatif pendek harinya gitu ya. Karena dia menerima semua pembayaran cash, tidak ada pembayaran kredit gitu ya dengan salon. Jadi pembayaran tunda, misalnya pembayaran kalau kita menjual barang atau jasa kan kadang-kadang pembeli itu meminta tempo pembayaran gitu ya. Misalnya pembayaran 2 minggu setelah produk diterima gitu. Dan itu pasti berarti modal kerjanya akan tertanam. Sementara kalau salon, karena ini jasa, sesudah jasa diberikan kepada customer, customer biasanya akan membayar cash. Jadi dengan logika-logika seperti ini, sebetulnya walaupun 5C-nya debitur itu bisa diterima gitu ya, baik, tapi mungkin struktur kreditnya yang lebih tepat adalah kredit investasi, bukan kredit modal kerja secara struktur. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kita ketemu lagi di UTS minggu depan, tolong pelajari dari sesi 9 sampai 14 dengan fokus tadi ke beberapa item yang sudah saya sebutkan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Mengenai teknis mungkin nanti saya akan sampaikan sesuai dengan ketentuan dari Inaba ya. Biasanya waktu pengerjaan itu sekitar 12 jam. Sekitar 12 jam dari jam perkuliahan gitu ya, dan saya akan meminta sebetulnya dalam bentuk PDF. Saya kira itu aja untuk malam ini teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.